Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kukuh Mukti Ginayo dengan NIM 18065810003. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Dinamika Arsitektur Lanskap. Mata kuliah Tata Laksana Profesi Arsitektur Lanskap. Gambaran umum profesi arsitektur lanskap. Yang pertama, profesi ini telah ada selama lebih dari 120 tahun dan telah dipraktekkan dalam satu bentuk atau lainnya selama ribuan tahun. Yang kedua, dalam prakteknya, profesi ini telah berkembang menjadi profesi yang kaya variasi dan meningkatkan hubungan manusia antara satu sama lain dan lingkungan tempat kerja. Yang ketiga, saat ini arsitektur lanskap muncul di garis depan pemikiran kontemporer dengan strategi dan menemukan lebih banyak pendekatan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara ekologis. Yang keempat, pada 1858, Friedrich Law Olmsted yang sekarang dianggap sebagai bapak arsitektur lanskap, yaitu memulai proyek yang akan mendefinisikan kembali kota industri. Di sini saya mengutip dari American Society of Landscape Architects, yaitu arsitektur lanskap adalah profesi yang menerapkan prinsip-prinsip artistik dan ilmiah untuk penelitian, perencanaan desain dan pengelolaan lingkungan alam dan buatan. Praktisi profesi ini menerapkan keterampilan kreatif dan teknis serta pengetahuan ilmiah, budaya, dan politik dalam pengaturan terencana alam. Dan unsur-unsur yang dibangun di atas tanah dengan kepedulian terhadap penatagunaan dan konservasi sumber daya alam yang dibangun dan manusia. Lingkungan yang dihasilkan akan melayani tujuan yang bermanfaat, estetis, aman, dan menyenangkan. Ruang lingkup profesi arsitektur lanskap. Yang pertama ada perencanaan lanskap atau landscape planning. Bisa dilihat pada gambar, yaitu adalah gambar master plan sebuah taman. Yang kedua ada desain lanskap atau landscape design, di mana di gambar tersebut terdapat gambar 3 dimensi sebuah taman. Yang ketiga ada pengelolaan lanskap atau landscape management, di mana pada gambar tersebut terdapat orang yang sedang memelihara taman atau sedang memelihara rumput. Praktisi profesi ini menerapkan keterampilan kreatif dan teknis serta pengetahuan ilmiah, budaya, dan politik dalam pengaturan terencana alam dan unsur-unsur yang dibangun di atas tanah dengan kepedulian terhadap penatagunaan dan konservasi SDA yang dibangun dan manusia. Lingkungan yang dihasilkan akan melayani tujuan yang bermanfaat estetis, aman, dan menyenangkan. Profesi arsitektur lanskap. Yang pertama ada konsultan perencana, yaitu bertugas merencanakan di awal proyek yang matang dan dilakukan secara profesional. Konsultan perencana bertugas menghasilkan detail perencanaan, semisal set plan. Selain itu bertugas membuat RAB, serta mempertanggungjawabkan desain dan perhitungan struktur. Yang kedua ada kontraktor, yaitu sebagai pelaksana proyek. Tugasnya yaitu memahami gambar, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, membuat kerja harian, serta membuat evaluasi.
Yang ketiga ada manajemen dan pemeliharaan. Bertugas sebagai memelihara tempat, memelihara sebagai contoh yaitu penyiraman, pemupukan, pemangkasan, serta pendangiran. Adapun pelaksanaan pemeliharaan dibagi harian, mingguan, bulanan, tiap 3 bulan, tiap semester, tahunan, dan insidental. Yang terakhir ada nursery. Nursery ini diibaratkan sebagai pabrik bibit untuk memenuhi kebutuhan lingkungan. Arsitektur lanskap dalam tujuan pelestarian lanskap mengembangkan dan meningkatkan mencakup. Yang pertama, memperkirakan biaya dan laporan untuk mengembangkan lahan. Di sini ialah sebelumnya harus memperkirakan biaya, yaitu membuat RAB. Kemudian kolaborasi dalam desain dengan memperhatikan persyaratan fungsional dan estetika dari area di mana mereka ditempatkan. Di sini diartikan dapat berkolaborasi dengan orang sipil serta orang arsitektur. Yang ketiga ada negosiasi dan pengaturan untuk pelaksanaan proyek-proyek lahan. Di sini untuk mengetahui pemilik lahan dan surat-surat sejenisnya. Yang keempat ada observasi lapangan dan pemeriksaan konstruksi, pemulihan dan pemeliharaan lahan. Di sini yang pertama adalah observasi, yaitu sejenis inventarisasi untuk mengetahui data-data awal. Selanjutnya ada kualifikasi, adalah penggolongan profesi dan keahlian kerja atau keterampilan kerja orang di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian atau keterampilan. Jenjang kualifikasi ada dua, yaitu pertama tenaga ahli, kedua tenaga terampil. Tenaga ahli mencakup tenaga ahli muda, madya, utama. Sedangkan tenaga terampil mencakup kelas 3, kelas 2, kelas 1. Bidang pekerjaan arsitektur lanskap. Sebagian besar masyarakat berpikir pekerjaan utama arsitektur lanskap adalah merancang taman pribadi untuk rumah, tetapi kebenarannya sangat beda. Arsitektur lanskap biasanya bekerja pada proyek skala besar. Yang sebagian besar ialah lanskap publik. Perencanaan induk dan desain taman umum adalah proyek umum untuk arsitek lanskap. Proyek-proyek ini sering membutuhkan desain komponen ruang terbuka utama seperti ruang bermain, furnitur taman, jalan setapak, dan fasilitas olahraga. Proyek arsitektur lanskap. Yang pertama ada ruang terbuka hijau dan infrastruktur publik. Desain lanskap jalan seperti jembatan, median jalan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, desain lanskap untuk fungsi pendidikan, taman kebun raya, jalur hijau, dan cagar alam. Selanjutnya, fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, lapangan golf, taman hiburan, taman bermain. Selanjutnya, area perumahan, taman industri, dan perkembangan. Perencanaan induk dan desain master lanskap. Desain perkotaan seperti alun-alun kota dan serta pendestrian. Selanjutnya taman alam, tujuan wisata dan kajian taman bersejarah dan studi konservasi. Yang selanjutnya ada waduk dan bendungan. Mungkin ini sedikit contoh dari proyek arsitektur lanskap. Yang terakhir, arsitektur lanskap adalah profesi yang telah mengalami pertumbuhan berkelanjutan dalam tingkat pekerjaan yang diperkirakan akan berlanjut ke masa depan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Saya mohon maaf sebesar-besarnya.